Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pertemuan kali ini kita bahas tentang standar minimum pasokan air bersih dan sanitasi dalam respon bencana. Kita tahu bahwa dalam kondisi bencana, air bersih merupakan kebutuhan yang cukup mendasar. Dalam proses penyediaan air bersih, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kaitannya dengan kuantitas atau jumlah air bersih, atau sampai sejauh mana kita bisa memberikan akses dari ketersediaan air bersih itu sendiri. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kualitas dari air bersih yang kita bisa sediakan, bagaimana kualitasnya. Karena kan untuk proses penyediaan ini kan praktis kita juga harus mempertimbangkan kualitas air bersih yang akan digunakan untuk para korban dari bencana. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan sarana dan prasarana, misalkan perpipaan, tempat penampungan air, atau mungkin tangki-tangki penampung air. Ya, yang pertama kaitannya dengan akses dan jumlah air bersih atau kuantitas. Indikator yang kemudian dijadikan dasar antara lain adalah kebutuhan dari masing-masing orang, ya. Jadi per orang per hari itu adalah kurang lebih 15 liter per orang per hari. Kemudian yang perlu diketahui kaitannya dengan ketersediaan ini, jarak terjauh antara rumah tangga dengan sumber air bersih itu adalah tidak boleh lebih dari 500 meter. Kemudian kalau memang di situ harus ada antrian, setiap orang tidak boleh melebih dari 15 menit dalam mengantri. Kemudian untuk mengisi tempat air yang dibawa oleh masing-masing orang itu tidak boleh lebih dari 3 menit untuk mengisi kapasitas 20 liter per 20 liter, ya. Jadi kalau misalkan bawa jerigen gitu ya, untuk kapasitas 20 liter itu tidak boleh terlalu lama dalam proses pengisiannya, maksimal 3 menit. Kemudian untuk sumber air dan sistem distribusi ini harus dijaga ya kebersihannya, kemudian harus terbebas dari terjadinya pencemaran. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kualitas air yang menjadi kunci dari kualitas air ini antara lain adalah di tempat pengambilan air itu harus minim atau tidak boleh adanya pencemaran, ya, tidak boleh terjadi pencemaran. Praktis di sini nanti harus ada juga pemeriksaan laboratorium kaitannya dengan bakteriologis maupun pemeriksaan kimia dari air yang dijadikan sumber air baku untuk para yang terdampak dari bencana. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sarana dan prasarana, yang mana ini nanti juga kalau ini untuk rumah tangga begitu, setiap rumah tangga memiliki 2 tempat penyimpanan air yang berukuran antara 10 sampai 20 liter. Kemudian tempat pengambilan dan penyimpanan air bersih ini berlayar sempit dan tertutup. Jadi diharapkan dengan penutup ini akan mengurangi risiko terjadinya masuknya vektor penyakit. Kemudian juga disediakan sarana prasarana untuk kebersihan, ya ada sabun, sarana mandi,
dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan sarana sanitasi. Yang menjadi poin utama dalam sanitasi praktis di situ adalah bagaimana dapat disediakan tempat pembuangan tinja atau tempat BAB yang memenuhi syarat. Ya, di sini kalau kita lihat antara jumlah jamban dengan pengguna itu harus seimbang ya. Kalau di tempat penampungan atau di tempat pengungsian itu paling tidak 1 jamban itu kapasitas maksimal untuk 20 orang. Jadi nanti kalau tempat penampungan atau tempat pengungsian itu juga harus dipertimbangkan untuk jumlah tempat BAB-nya. Ya, selain dari sisi kuantitas atau jumlah, ya, juga diperlukan dipisah ya antara tempat BAB untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian juga selain itu juga harus dirawat kebersihannya. Kemudian yang menjadi pertimbangan lain adalah juga jarak dari jamban ini harus lebih dari 50 meter. Karena ini kan untuk menghindari bau, untuk menghindari penularan penyakit yang diakibatkan oleh vektor penyakit. Kemudian dalam penyediaan tempat BAB pada saat kondisi bencana itu harus mempertimbangkan berbagai macam hal ya, kaitannya juga dengan faktor-faktor yang memungkinkan pengguna itu tidak terganggu ya. Jadi untuk meminimalisir gangguan karena menggunakan tempat BAB ya, bagi perempuan, bagi wanita, ya, bagi anak-anak, lansia, ya, ini juga perlu dipertimbangkan. Selain itu juga dari rancang bangunan tempat BAB itu sendiri juga perlu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan nyaman. Ya, selain itu juga dalam pembuatan atau penyediaan tempat BAB itu juga harus mudah dibersihkan, sehingga kalau mudah dibersihkan praktis setiap orang akan mampu membersihkan dan ini juga akan mengurangi risiko terhadap terjadinya penularan penyakit. Kemudian juga bisa memberikan privasi bagi para pengguna. Kemudian ini juga kalau untuk tempat BAB yang wanita ini juga perlu disediakan tempat khusus ya untuk membuang pembalut misalkan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tempat BAB bisa mengurangi risiko terhadap terjadinya perkembangbiakan vektor penyakit baik lalat maupun nyamuk maupun juga vektor penyakit yang lain. Hal yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan ya dalam penyediaan tempat BAB yang berikutnya adalah sebisa mungkin disediakan model leher angsa ya. Jadi baik nanti kloset yang jongkok ataupun yang duduk itu kan bisa menggunakan atau memanfaatkan yang model leher angsa. Kemudian juga ketersediaan air untuk membersihkan itu yang cukup gitu ya. Kemudian kalau memang harus menggunakan model cemplung itu minimal 30 meter dari sumber air ya. Tidak boleh terlalu dekat dengan sumber air. Ya, kemudian untuk proses kebersihan juga di situ juga perlu disediakan sabun untuk cuci tangan dan seterusnya. Kemudian juga disediakan alat-alat ya yang bisa digunakan untuk merawat ataupun membersihkan
jamban tersebut. Kemudian berikutnya untuk pengendalian vektor penyakit, yang pertama kaitannya dengan perlindungan perorangan maupun keluarga. Kemudian yang berikutnya standar dalam pengendalian vektor penyakit itu bagaimana model metode yang digunakan dalam proses pengendalian, baik fisik, kemudian juga pengendalian dari sisi lingkungannya maupun dengan penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau kemudian itu memanfaatkan bahan kimia, bagaimana proses pengelolaan bahan-bahan kimia tersebut dalam upaya pengendalian vektor penyakit. Kemudian dalam kaitannya dengan perlindungan perorangan ataupun keluarga, yang menjadi indikator kunci adalah siapa yang di situ memiliki risiko dalam terjadinya penularan penyakit oleh vektor penyakit ya. Jadi bagaimana kemudian nanti ini akan memberikan gambaran bagaimana metode-metode yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan. Kemudian penduduk yang bisa mengakses ya dari tempat hunian itu bagaimana itu bisa terlindungi ya dari vektor penyakit. Kemudian bagaimana cara melakukan perlindungan yang juga di situ juga mempertimbangkan diharapkan tidak membahayakan ya, tidak membahayakan bagi kelompok-kelompok yang ada di kelompok-kelompok risiko yang ada di tempat pengungsian. Misalkan perempuan hamil atau ibu hamil gitu ya, kemudian ibu menyusui bayi, lansia maupun penderita yang atau orang-orang yang memiliki atau menderita penyakit tertentu yang di situ masuk kategori rentan. Kemudian bagaimana tempat tidur yang digunakan, pakaian yang digunakan ya, termasuk juga di situ bagaimana makanan yang diharapkan itu bisa tetap terjaga dari jangkauan vektor penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah standar pengendalian vektor penyakit melalui cara-cara pelindungan ya, baik pelindungan secara fisik, lingkungan maupun kimia. Ini sebagai gambaran bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya di tempat pengungsian ya, bagaimana kita bisa melindungi pengungsi ya dari sisi fisik, misalkan kita bisa menempatkan atau menggunakan kelambu bagi para pengungsi, atau mungkin kita bisa memodifikasi lingkungan, bagaimana lingkungan juga di situ misalkan tidak ada air yang menggenang sehingga bisa dimanfaatkan oleh vektor penyakit, atau mungkin kita bisa menggunakan bahan-bahan kimia ya dengan menggunakan alat semprot ya, disemprot ke lingkungan sehingga hal ini bisa mengurangi terjadinya perkembangbiakan vektor penyakit sehingga tidak kemudian sehingga tidak dapat menimbulkan masalah gangguan penularan penyakit akibat adanya vektor penyakit yang ada di tempat pengungsian. Dalam upaya pengendalian vektor penyakit itu harus dilaksanakan secara intensif gitu ya, pada tempat-tempat yang memang dirasakan di situ akan memiliki risiko terhadap munculnya vektor penyakit ya. Misalkan di situ dicontohkan penyemprotan insektisida pada tempat-tempat yang memang bisa dijadikan sebagai tempat perindukan, misalkan tempat sampah ataupun tempat-tempat yang lain. Kemudian juga kita diharapkan bisa mampu mengontrol populasi vektor penyakit ya, dengan misalkan di situ ada populasi nyamuk, kita bisa menggunakan upaya-upaya pemberantasan sarang nyamuk ataupun menggunakan media-media bahan kimia yang diharapkan bisa mengurangi munculnya vektor penyakit. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penggunaan bahan kimia.
Jadi karena bahan kimia itu kan biasanya memang berbahaya dan bersifat racun, maka untuk pemanfaatan bahan kimia ini harus memperhatikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan keselamatan, baik keselamatan para petugas yang eh, melakukan penyemprotan maupun juga keselamatan bagi para pengungsi, sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang baru ya kaitannya dengan penggunaan bahan kimia ini. Sehingga kemudian nanti bahan yang pertama, bahan-bahan yang digunakan memang harus aman digunakan, kemudian proses pemanfaatannya pun juga harus dilakukan secara benar sehingga tidak akan menimbulkan risiko ya terjadinya keracunan maupun risiko-risiko yang lain. Sehingga untuk proses penggunaan bahan kimia ini harus memang dilakukan oleh para ahli, sekaligus juga harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di tempat pengungsian. Kemudian berikutnya bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan limbah. Ya, ini yang pertama adalah limbah padat. Nah, kalau kita lihat ya limbah padat ini kan biasanya berupa sampah ya ataupun bentuk-bentuk kotoran yang lain ya. Bagaimana kemudian limbah padat ini tetap mampu bisa dikelola dengan baik sehingga proses pengelolaannya ini tidak menimbulkan masalah lanjutan. Misalkan dijadikannya tempat penggunaan limbah ini nanti bisa menjadi tempat perindukan atau tempat berkembang biaknya vektor penyakit ya, misalkan lalat ataupun nyamuk ataupun tikus, kecoa seperti itu. Kemudian dalam pengelolaan limbah padat ini ya masing-masing rumah tangga kalau memang ini masih dalam lingkup rumah tangga bukan di suatu tempat penampungan pengungsi ya ini juga harus diperhatikan ya. Kalau kita lihat ya tempat sampahnya ini biasanya membuat lubang di pengarangan begitu ya, di tanah pekarangan dibuat lubang, kemudian memiliki ukuran yang memadai ya untuk setiap keluarga. Kemudian kalau toh ini memang nanti tempat penampungan sementara yang sifatnya sementara gitu ya, nanti juga ini harus dilakukan pengambilan secara rutin ya, sehingga tidak boleh menumpuk di situ ya, di tempat penampungan sementara. Kalau toh memang nanti memang memungkinkan untuk dilakukan pemusnahan secara mandiri ya bisa gitu ya. Misalkan nanti setelah dikumpulkan di lubang bisa dikubur begitu atau mungkin kalau memang itu bisa terbakar ya dibakar. Namun proses pembakarannya pun juga tidak boleh sembarangan ya. Harus dipisahkan yang memang nantinya asapnya itu tidak menimbulkan masalah-masalah yang akan menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sampah cair atau yang mungkin sering kita sebut dengan limbah cair. Nah, untuk proses pengolahan limbah cair di sini ya diusahakan ya tidak sampai menggenang ya, tidak sampai menggenang. Sebisa mungkin itu bisa meresap, namun untuk proses meresapkan air limbah ini kita juga harus mempertimbangkan sumber-sumber air bersih ya. Jangan diresapkan dekat dengan sumber-sumber air bersih ya, seperti itu. Kemudian kalau pas musim penghujan ya diharapkan itu memang nanti eh, airnya ini nanti kalau memang harus mengalir ya alirannya itu tetap harus lancar ya, tidak boleh sampai menggenang di tempat aliran air tersebut. Kemudian kalau kita memang bisa meresapkan ya diresapkan sebisa mungkin ya,
Sehingga kalau bisa meresap, kemudian tidak muncul genangan ya, ini juga akan dapat menghindari, munculnya, eee, vektor penyakit ya, terutama, nyamuk ya. Karena nyamuk kan bisa berkembang biak pada air yang, menggenang. Ya, demikian teman-teman semuanya, jadi kaitannya dengan, eee, penyediaan air bersih maupun, sanitasi pada saat kondisi bencana. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.